Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ada nggak sih di antara kalian yang merasa, kok selama ini aku sering bermalas-malasan ya? Ngerjain tugas suka mepet deadline, nunda-nunda pekerjaan, atau yang awalnya nih lagi belajar, niatnya tuh mau ngecek handphone sebentar, malah keterusan scrolling Instagram. Hal-hal tadi tentunya menghambat produktivitas kerja kita. Selain menghambat produktivitas kerja, hal ini juga menyusahkan diri kita sendiri. Karena selama ini ngerjain tugasnya mepet deadline, akhirnya kita begadang. Kemudian tidurnya nggak cukup, makannya nggak teratur, belum lagi hasilnya nggak maksimal. Islam tentunya mengajarkan kita untuk tidak bermalas-malasan. Dalam surah Al-Insyirah ayat 7 yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Nah, ini juga bagaimana kita dianjurkan untuk bekerja, menyelesaikan pekerjaan lalu lanjut ke pekerjaan yang lain, bukan nunda-nunda ataupun bermalas-malasan. Kalau kita coba cari nih benang merahnya di mana, kesalahannya itu di manajemen waktu kita. Jadilah kita nggak produktif. Menjawab permasalahan ini, aku bakalan sharing apa cara yang bisa kamu lakukan dalam manajemen waktu agar kamu bisa lebih produktif. Pertama, buat jadwal secara rutin. Buat jadwal secara rutin ini bisa diambil dari per minggu, kemudian dipersempit lagi ke per hari. Nah, ketika buat jadwal ini, kamu perlu membuatnya di malam hari agar ketika besok nih udah memulai hari itu kamu udah lebih siap, udah tahu apa yang mau dilakukan. Selain itu, ketika membuat jadwal, membuat to-do list aja nggak cukup, tapi harus didetailkan kamu perlu apa aja, kamu ngerjakan di mana, dan sedetail itu. Kedua, bangun pagi. Sebagai seorang muslim tentu kita sudah sangat dimudahkan karena setiap paginya kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Tentunya abis sholat subuh jangan langsung tidur dong. Ketika kita sudah bangun pagi, kita tuh lebih siap, lebih fresh untuk memulai hari. Kalau misalnya kita bangunnya telat, harusnya ada waktu nih yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pekerjaan kita. Yang ketiga, time block. Tracking waktu kamu setiap harinya. Memang ini agak sedikit ribet, tapi dari sini kita bisa mengevaluasi di jam berapa sih aku lagi bersemangat untuk menjaga tugas, di jam berapa sih aku itu mulai capek, lelah, dan lain-lainnya. Kamu bisa dibantu lewat aplikasi. Dan yang keempat, have some fun. Menjadwalkan waktu untuk bersenang-senang sama pentingnya dengan menjadwalkan waktu kita untuk belajar, tugas, atau bekerja. Nah, rasa senang yang kita dapatkan ketika melakukan hal-hal yang kita senangkan ini membuat kita lebih termotivasi untuk scheduling lagi dan lagi. Catatannya, waktu senang-senang kita itu ya nggak boleh banyak-banyak juga. Sekitar 3 atau sampai 5 waktu senang-senang kita jadwalkan dalam seminggu. Ya paling tidak ada gitu waktu untuk senang-senang. Jadi bukan hal yang mustahil ketika kita ingin menjadi produktif dan ketika kita ingin bersenang-senang. Dan tentunya tak lupa untuk berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari sifat malas yang membuat kita menunda-nunda pekerjaan dan tidak produktif. Nabi Muhammad SAW senantiasa berdoa agar terhindar dari sifat malas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Itulah 4 cara yang bisa kamu lakukan dalam manajemen waktu untuk lebih produktif plus doa agar terhindar dari sifat malas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.